Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam sejahtera bagi kita semua. Mugi Gusti Allah paring rahmat dan berkah bagi kita semua, amin ya robbal alamin. Baru-baru ini di Indonesia dikembarkan oleh adanya bambu petok yang selalu meneteskan air tanpa henti dan selalu meneteskan air terus menerus, sehingga muncul berita mistis tentang keberkahan dan juga kelebihan dari air yang keluar dari bambu yang disinyalir sebagai bambu petok, dan nanti bisa menjadikan wasilah ataupun obat bagi penyakit-penyakit yang ada di diri masyarakat. Tetapi ternyata setelah terbongkar, bambu itu ternyata bukan bambu petok, tetapi adalah karya seni yang diciptakan sebagaimana, di mana prinsipnya adalah seperti ember tumpah di kolam renang. Tentu saja masyarakat Indonesia merasa tertipu, tetapi setelah diklarifikasi oleh pembuat dan menciptakan bambu ini, ternyata itu adalah karya seni yang memang tidak dipublikasikan kepada orang banyak. Tetapi setelah ini viral, ternyata banyak orang yang menyalahartikan sebagai suatu hal yang mistis. Memang masyarakat Indonesia ataupun masyarakat Timur banyak mempercayai hal-hal yang sifatnya seperti ini. Hal yang mistis itu sangat menarik perhatian bagi orang-orang yang sangat menggemari hal-hal yang sifatnya seperti ini, terutama bagi orang-orang yang memiliki rasa penasaran tinggi tentang hal-hal yang tidak kasat mata. Tetapi kasus seperti ini tidak sekali di Indonesia. Zaman dahulu ketika tahun 90-an digemparkan dengan adanya pohon yang bersyahadat. Saat itu dunia gempar, bukan hanya di Indonesia, tetapi dunia itu gempar. Kabar itu menyebar lewat selebaran-selebaran, pamflet, dan media cetak saat itu. Tetapi apa yang terjadi saat itu? Memang ternyata pohon yang bersyahadat itu adalah rangkaian pohon hasil karya seni dengan sistem pembentukan alami seperti bonsai. Jadi itu adalah karya seni, bukan pohon yang alami, tetapi dibentuk oleh manusia yang menyerupai lafaz syahadat. Memang tidak ada maksud tertentu, tetapi kita sebagai orang awam tentu saja memiliki nilai positif, yaitu iman kita bertambah walaupun itu kita kena tipu. Ya, kita kena tipu, kena prank, tetapi dalam hal ini jangan menganggap itu tipuan. Apapun dunia ini tentu saja melewati apa yang namanya garis takdir, alur takdir, dan tidak ada sesuatu apapun yang dunia ini yang tidak melewati alur takdir itu. Wallahu alam bishawab. Lalu saat itu ada satu kasus lagi, yaitu bayi yang masih dalam kandungan dan akhirnya bisa melantunkan ayat suci Al-Quran. Seluruh Indonesia juga kena tipu, termasuk diantaranya adalah pejabat-pejabat di dunia ini. Saat itu bahkan wakil presiden kita dan juga menteri-menteri di jajaran kabinet percaya dan diundang ke istana. Ternyata benar, ada suara lantunan Al-Quran di dalam perut sang ibu yang sedang mengandung ini. Ternyata setelah terbongkar, tapi lantunan ayat itu berasal dari tape recorder yang kecil dan diselipkan di pinggang dari ibu ini. Semua orang tertipu. Tetapi satu hal yang jadi ingat, bahwa kekuasaan Gusti Allah itu memang memberikan hidayah
agar iman kita bisa tebal dengan cara apapun. Satu lagi, pernah belakangan ini ada seorang kakek-kakek yang bertelur. Ingat, mengeluarkan telur dari duburnya. Itu sangat tidak wajar karena manusia itu tidak bisa bertelur. Tentu saja ini sangat tidak masuk akal. Ternyata dari situ ketahuan bahwa sebelumnya telur itu dimasukkan oleh si kakek lewat bubur sebelum dan kejadian. Ada lagi yang dulu wanita yang ketika menangis mengeluarkan permata. Ini luar biasa karena tidak ada kristal di dalam air mata ataupun air mata yang mengkristal. Banyak teori yang mengatakan ada suatu zat yang bisa mengkristalkan air mata, tetapi itu juga tidak mungkin karena kristal di dalam yang dikeluarkan oleh sang gadis ini berbentuk faset ataupun sudah dibentuk faset seperti permata. Tidak mungkin permata yang keluar itu berbentuk simetris dan dibikin manusia. Ternyata ini adalah trik juga karena sebelumnya sudah ada dan ditanamkan batu permata yang memang sudah ditanamkan di situ. Seperti halnya memakai kontak lens. Apakah tidak melukai? Jika dipinggir dan kena, zat tertentu tidak akan melukai karena itu tidak tajam dan bahannya ternyata bukan dari permata tetapi dari silika. Itulah banyak prank ataupun kita tertipu oleh berita-berita seperti itu. Kita terlalu percaya hal-hal yang dibumbui dengan kemistisan, dibumbui dengan hal-hal yang bersifat gaib, dan itulah daya tarik orang Indonesia. Hal-hal yang tidak masuk akal seperti mayat yang utuh, jenazah yang tidak bisa dikafani, jenazah yang hidup lagi. Itu sangat menarik. Orang Indonesia sangat penasaran tentang hal-hal seperti itu. Tetapi di sini pihak-pihak tertentu memanfaatkan dalam situasi yang seperti ini dijadikan untuk mencari keuntungan dari permasalahan ini. Keuntungan itu diantaranya adalah ketenaran dan berujung pada datangnya materi, yaitu keuntungan berupa keuangan finansial yang masuk dari suatu orang banyak kepada suatu yayasan. Kita lihat belakangan ini banyak sekali muncul makam-makam keramat yang diduga makam habaib yang nantinya diklaim dan banyak orang berziarah ke tempat itu dan nanti ada donasi yang berkaitan dengan pemeliharaan sebagai uang ziarah, dan uang itu tidak sedikit karena semakin tenang, semakin ampuh, semakin berkaromah tempat itu, semakin banyak orang datang dan menyumbang, dan nanti masuknya kepada oknum-oknum tertentu yang bisa menjadikannya kaya ataupun populer ataupun menambahkan materi bagi dia dan golongannya. Semoga ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.